Menuangkan susu ke teh atau kopi bisa berakhir berantakan kalau tidak dilakukan dengan benar. Kalau kamu ingin menuangkannya dengan lubang yang lebih dekat ke cangkir, stop dulu. Putar kotak susumu baru tuang. Alirannya akan jauh lebih lancar kalau posisinya begini. Dan kamu nggak perlu bersih-bersih meja lagi setelahnya. Udah, nurut aja, cobain. Haha. Begini penjelasannya, kalau kamu menuang susu dengan bukaan di dekat cangkir, saat susunya keluar lewat bukaan ini, udara dari luar akan mencoba masuk ke dalam untuk mengisi ruang kosong yang ada. Karena cuma ada satu lubang, udara akan mendorong susu ke dalam lagi dan mengganggu alirannya. Saat kamu membalik kotaknya ke sisi lain, akan ada ruang kosong di sisi atas dan udara akan lebih mudah masuk. Jadi, alirannya stabil dan susumu nggak bakal muncrat-muncrat lagi. Susuran tangan biasanya bergerak lebih cepat daripada eskalator karena roda gigi yang menggerakkannya sengaja dibuat sedikit lebih besar dari yang semestinya. Karet di roda susuran akan aus seiring berjalannya waktu. Jadi, kalau susurannya bergerak dengan kecepatan yang sama dengan anak tangganya atau bahkan lebih lambat, berarti yang kamu naiki itu eskalator yang lumayan tua. Selagi membahas eskalator, di stasiun kereta bawah tanah yang berisi 3 atau lebih eskalator, sebagian besarnya pasti menuju ke satu arah tertentu tergantung jam. Misalnya, di pusat kota, akan ada 2 atau lebih eskalator yang mengarah naik pada pagi hari dan turun pada malam hari, dan sebaliknya di pinggiran kota. Ini dilakukan agar penumpang lebih mudah bepergian. Kebanyakan orang cuma bekerja di pusat kota, tapi tinggal jauh di pinggiran kota. Jadi, mereka berangkat di pagi hari dan ada lebih banyak eskalator bergerak ke arah yang mereka butuhkan. Nyaman banget kan? Kalau kamu mencemaskan soal cara pilot menemukan jalan di tengah kegelapan pas mendarat pada malam hari, sekarang kamu bisa tenang. Ada sistem penerangan super kompleks di darat yang membantu kru menavigasi pesawat dan bukan cuma lampu merah putih di sepanjang landasan ya. Lampu ini sebenarnya mulai muncul jauh sebelum pesawat tiba di landasan pacu. Jadi, pilot bisa dengan mudah menemukan jalan dan polanya juga punya banyak arti yang masing-masing udah dipahami luar kepala oleh kaptenmu dan kopilotnya. Setiap pesawat komersial yang kamu tumpangi cuma punya satu sayap. Pesawat mula-mula disebut biplane karena punya 2 sayap. Satu di atas dan satu lagi di bagian bawah badan pesawat. Sayap ini terhubung dengan penopang dan kabel yang membentuk semacam kotak yang pada dasarnya memungkinkan pesawat tidak hancur di udara. Pengertian banget. Sayap seperti ini dibutuhkan pada kecepatan rendah yang merupakan batas kecepatan pesawat mula-mula. Tapi saat mesin pesawat makin bertenaga, sayap kedua ini tidak diperlukan lagi. Namun, sayap tunggal yang ada sekarang tetap berfungsi sebagai penopang badan pesawat. Melaju 160 km di jalan raya bikin kamu merasakan serunya ngebut. Tapi terbang dengan kecepatan hampir 1000 km per jam malah bikin kamu ngantuk. Penyebabnya, kamu nggak merasakan kecepatan sebenarnya. Kamu cuma bisa melihat seberapa cepat kamu bergerak relatif terhadap objek lain. Makin dekat, makin cepat. Dan di mobil, semuanya lebih dekat denganmu. Jadi, kamu melihat pohon, orang-orang, rumah, penyihir, landak, dan mobil lain melintas cepat melewatimu. Di pesawat, semuanya sangat jauh. Jadi, rasanya pesawatmu jalannya kayak siput. Nah, lihat ponselmu baik-baik. Mungkin kamu nggak menduganya, tapi bentuk persegi panjangnya bukanlah kebetulan. Dan bentuk inilah yang kamu butuhkan. Persegi panjang adalah bentuk yang paling nyaman untuk layar. Bentuk ini punya orientasi, sehingga kamu bisa membalik ponselmu sesuka hati dan layarnya akan menyesuaikan. Bayangkan misalnya, kamu punya layar bentuk bulat. Kamu harus selalu memutarnya sampai bagian atasnya pas. Agak ribet ya. Selain itu, bentuk ini pas dan nyaman di sakumu. Saku kan jauh lebih dalam daripada lebar. Jadi, ponsel yang lebih panjang dari lebar bisa masuk dengan sempurna. Ponsel persegi atau bundar pasti merepotkan. Selain itu, persegi panjang jauh lebih mudah dipegang. Bentuk ini pas di telapak tanganmu dan terasa lebih nyaman dibanding lingkaran atau persegi. Dan terakhir, benda-benda di sekitar kita biasanya berbentuk persegi panjang. Lukisan, lembaran kertas, buku, SpongeBob, dan foto. Punya layar berbentuk bulat pasti terasa aneh.
Namun, pernah ada upaya untuk membuat ponsel cerdas berbentuk lingkaran dan persegi, tapi seperti yang bisa kamu tebak, semuanya gagal. Waktu selfie dalam gelap pakai blitz, kamu pasti melihat ponselmu berkedip beberapa kali sebelum benar-benar memotret. Ingat mata merah seram di foto-foto jadul yang dicetak dari film atau kamera digital? Itu terjadi karena kameramu cuma berkedip sekali. Dalam gelap, pupil matamu menjadi lebih besar, mencoba menangkap lebih banyak cahaya untuk melihat lebih baik. Dan saat pupil memantulkan blitz kamera, efek mata merah pun muncul. Saat memakai ponsel pintar, blitz singkat pertama membuat pupil mata berkontraksi akibat cahaya terang. Baru kemudian perangkatmu memotret, dan matamu nggak kayak monster dari film horor lagi. Ada dua alasan utama kenapa nggak ada kamar mandi umum di kereta bawah tanah, keamanan dan keuangan. Biaya perawatan kamar mandi sangat mahal, jadi menurutku kita nggak bakal melihat banyak kabin seperti ini. Dan alasan kedua adalah masalah keamanan, karena nggak boleh ada kamera yang dipasang di kamar mandi. Jadi segala jenis aktivitas mencurigakan pasti luput dari perhatian. Mungkin kedengarannya wajar kalau kendaraan yang membawa lebih banyak orang daripada mobil harus punya sabuk pengaman. Tapi bus nggak punya sabuk pengaman, bahkan bus sekolah. Sebenarnya ada beberapa alasan di baliknya. Pertama-tama, dalam keadaan darurat, penumpang harus turun dari bus secepat mungkin. Kalau ada sabuk pengaman yang terpasang, waktu yang berharga akan terbuang untuk melepaskannya. Kedua, bus adalah kendaraan besar dan berat di jalan. Nggak banyak penghuni lalu lintas lain yang lebih berat dari bus umum. Jadi, jika terjadi tabrakan, bus akan berhenti jauh lebih lambat daripada mobil. Dan meski merasakan dampak tabrakannya, penumpang bus biasanya nggak akan terluka parah. Itu juga menjadi alasan kenapa penumpang boleh naik bus sambil berdiri. Kalau hotelmu punya kunci kartu dengan strip magnetik, pastikan kamu menaruh kartu kuncimu terpisah dari ponsel dan dompetmu. Masalahnya, kartu kunci ditulis ulang cukup sering dan dirancang agar prosesnya cepat dan mudah. Jadi, magnet yang cukup kuat, kayak yang ada di ponselmu, bisa menghapus data kunci kartumu dan kamu bakal nggak bisa masuk kamar. Hotel pasti akan memberimu kartu baru, tapi pasti tetap merepotkan. Kalau kamu kesulitan membuat kulit taco tetap kaku, coba pakai nampan muffin. Balikan bakinya, semprot dengan minyak, dan taruh tortillamu di celahnya. Masak selama sekitar 10 menit pada suhu 370 derajat Celcius untuk mendapatkan kulit taco renyah sempurna. Aduh, jadi lapar. Kamu lapar nggak? Kamu lagi nyari anting atau jepit rambut yang hilang di lantai. Coba bungkus stocking di ujung penyedot debu dan arahkan ke lantai. Benda kecil akan terangkat tanpa tersedot ke dalam. Tarikan vakumnya pun akan mempermudahmu. Lelehan lilin yang menumpuk di perabotan bisa dihilangkan pakai es batu. Daripada merusak lapisan atasnya karena kamu kikis, isilah kantong plastik dengan es dan diamkan di atas lilin selama beberapa menit. Lilin ini kemudian akan mendingin dan mengeras sehingga lebih mudah dilepas. Bekas krayon di dinding adalah mimpi terburuk orang tua, tapi kamu bisa menggunakan pengering rambut untuk menghilangkannya. Panaskan bekasnya selama beberapa detik untuk melunakkan lilin krayon, lalu kamu bisa mengelapnya. Kamu bisa pakai kondisioner rambut buat bikin sweater wool barumu jadi nggak gatal di kulit. Cukup rendam dalam air hangat dengan beberapa sendok makan kondisioner dan biarkan selama 15 menit. Kemudian keringkan dan sweatermu akan jauh lebih lembut. Fungsi lapisan gelembung yang terbentuk saat kamu menambahkan busa mandi ke bak mandi bukan cuma biar seru. Lapisan bergelembung juga berfungsi sebagai insulasi dan membuat air mandimu hangat lebih lama. Saat kamu mau siap-siap ke kantor, coba perhatikan ke mejamu lebih dekat. Setiap lubang kancing dijahit secara vertikal, tapi lihat lubang terakhirnya. Jahitannya horizontal kan? Alasannya, bagian bawah kemejamu menahan paling banyak tekanan karena tarikan pinggulmu. Jadi, lubang kancing horizontal itu bukan salah jahit ya, melainkan memang dibuat begitu untuk mencegah bajumu sobek saat pinggulmu bergerak. Tapi tetap jaga lebar pinggulmu ya. Jahitan wajik di ranselmu disebut lace tab atau moncong babi. Fungsinya adalah untuk memasang kabel atau tali untuk membawa perlengkapan ekstra, pas banget untuk berkemah atau pendakian panjang.
Kalau kamu menaruh makanan pesanan di piring begitu tiba di rumah, kamu cuma merepotkan diri sendiri. Sama kayak wadah saus kertas di restoran cepat saji. Kotak makanan pesananmu bisa dibuka menjadi piring yang ukurannya pas untuk makananmu. Lubang di stik permen loli bukan dibuat supaya kamu nggak tersedak kalau tertelan. Lubang itu sebenarnya untuk menahan posisi permen. Adonan permen mengalir ke lubang di stik ini, dan saat mengeras, permennya tetap pada tempatnya. Kalau nggak berlubang, permennya akan mudah lepas. Beberapa gedung pencakar langit punya lantai lowong yang cuma berisi lift dan mesin rumit. Ini disebut lantai teknis, dan pengembang bangunan berkata, fungsinya adalah untuk menjaga agar bangunan tetap berfungsi dengan baik. Tapi itu sebenarnya juga cara untuk melewati batas ketinggian. Beberapa gedung pencakar langit diberi batasan jumlah lantai. Lantai teknis tidak berpenghuni, dan ketinggian bangunan bisa bertambah, membuatnya terlihat lebih keren tanpa menambah jumlah lantai dan melanggar kontrak bangunan. Lantai ini juga membantu mencegah penyebaran api. Kalau merhatiin pintu lift, kamu pasti lihat ada lubang kecil. Ini sebenarnya adalah lubang kunci yang dipakai dalam keadaan darurat atau untuk pemeriksaan perawatan rutin. Kalau kamu terjebak di dalam lift, teknisi bisa mengeluarkanmu dari sana dengan menggunakan kunci utama mereka. Garam bukan cuma dipakai untuk memasak, tapi juga bisa menghilangkan bau amis kayak ini. Menggosok garam di ujung jari setelah memotong bawang putih akan menghilangkan baunya. Di sepatu juga bisa loh. Pemanggang roti punya lempeng rahasia di bagian bawah yang bisa dilepas supaya kamu bisa membersihkan semua remah roti yang jatuh. Lihatlah keyboard laptopmu, ada tonjolan pada tombol F dan J, tapi di tempat lain nggak ada kan? Saat jarimu berada dalam posisi mengetik yang optimal, jari telunjukmu harus bertumpu pada dua tombol ini. Benjolan ini dibuat supaya kamu bisa memosisikan tanganmu dengan baik untuk mengetik tanpa melihat keyboard. Mencuci pakaian dengan panas kecil atau lebih baik dengan air dingin akan membuat pakaianmu bertahan 2 kali lipat lebih lama. Menjemur pakaian kalau bisa juga akan membuat bahan pakaianmu bertahan lama dibanding memakai pengering. Makin jarang kamu cuci, makin sedikit warnanya memudar dan ukurannya menyusut seiring waktu. Tagihan listrikmu juga jauh lebih murah. Halaman kosong di buku sebenarnya dibuat bukan untuk tanda tangan penulis. Alasan utamanya adalah proses pembuatan buku. Buku dicetak pada lembaran besar, jadi satu lembar bisa memuat 4 halaman cetakan. Jika suatu buku punya jumlah halaman cetak ganjil, kemungkinan kamu akan mendapatkan halaman kosong. Cantolan troli belanja punya lebih banyak fungsi daripada bayanganmu. Kamu pasti ogah menaruh jaket putih mewah di sebelah wortel dan soda. Benda kecil mirip kait ini membantu mengatur semua barang di trolimu dengan lebih baik agar kamu bisa menikmati pengalaman belanjamu. Bagus juga idenya. Gagang pintu yang bagus terbuat dari kuningan, perunggu, atau lakur tembaga. Logam-logam ini punya efek anti kuman. Bakteri menyebar jauh lebih lambat di sana. Logam ini juga menyingkirkan kuman cukup cepat, cuma dalam beberapa jam. Cuma ada satu cara yang baik untuk menyimpan selai kacang dengan benar. Kalau kamu menaruhnya seperti biasa, selaimu mungkin mengeras tak lama kemudian. Caranya adalah dengan menyimpannya secara terbalik agar minyaknya tidak selalu berada di bawah dan tersebar merata. Anjingku suka banget selai kacang. Kalau peliharaanmu? Mau ke kedai kopi manapun, semua cangkir sekali pakainya mirip-mirip kan ya? Cuma logonya yang berubah. Rahasianya adalah bentuk khusus yang memungkinkanmu menikmati minuman dengan mudah. Bagian atasnya selalu lebih lebar, jadi hidungmu nggak terganggu waktu kamu minum. Dan bagian bawahnya selalu lebih sempit supaya siapapun bisa memegangnya, bahkan kalau tanganmu kecil. Perbedaan lebar ini juga membuat cangkirnya bisa ditumpuk. Susu basi mengeluarkan gas, kayak kebanyakan makanan kalau udah busuk atau kayak aku. Botol susu plastik punya bentuk cekung di satu sisinya, jadi saat gas memuai di dalam, botolnya juga memuai, dan bentuk cekungnya mencembung keluar. Selain itu, kalau kamu ingin menyimpan susu untuk nanti dan membekukannya, botolnya juga akan mengembang saat susumu membeku. Susu menempati lebih banyak ruang di dalam botol. Hampir semua meteran punya ujung logam dengan slot kecil di ujungnya. Kamu bisa pakai buat menggantungnya di paku atau skrup untuk mengukur tanpa bantuan orang lain. Terkadang, ujung ini punya deretan titik tajam di sepanjang tepi di satu sisinya. Kamu bisa menggunakannya saat ingin membuat tanda tanpa pensil.
Kalau pernah mencicipi rasa cartridge Nintendo, kamu pasti setuju rasanya menjijikan, meninggalkan rasa asam pahit di mulutmu. Buat yang belum pernah, jangan dicoba ya. Kaset ini ditutupi denatonium benzoat, salah satu rasa paling menjijikan yang ada di dunia. Yang pastinya nggak ada di toko es krim. Bahkan rasa ini sesuai dengan fungsinya, mencegah orang menelan kaset ini. Tepi kasar pada koin bukan punya fungsi estetik. Dahulu, koin terbuat dari logam mulia untuk menunjukkan nilai sebenarnya. Orang-orang sering mengikis pinggirannya, membelanjakan koin yang dikikis dengan nilai yang sama dan melelehkan tepinya menjadi koin baru. Untuk mencegahnya, para pembuat koin menambahkan pola ini agar orang bisa membedakan koin yang sudah dikikis. Pegangan 3 baris pada jerrycan dibuat untuk memudahkan 2 orang membawanya supaya berat bahan bakar di dalamnya menyebar merata. Sari lemon jadi lebih banyak kalau kamu menghangatkannya sebentar di dalam microwave. Panasnya melembutkan selaput lemon sehingga sarinya bisa mengalir keluar dengan bebas. Hasilnya, lebih banyak limun untukmu. Tanggal kedaluarsa pada air mineral bukan karena air bisa basi. Sebenarnya, air nggak bisa basi, tapi botolnya bisa. Seiring waktu, botol mengeluarkan bahan kimia yang tidak baik untuk kita. Nah, kamu bisa mencoba eksperimen sains ini. Air tonik bisa berpendar dalam cahaya hitam UV. Air tonik mengandung kina yang membuatnya pahit dan bercahaya. Warna piring dan cangkir bisa memengaruhi persepsi makananmu. 57 sukarelawan meminum coklat panas dari cangkir berbeda. Tapi kebanyakan orang mengklaim coklat panas di cangkir jingga jauh lebih enak. Piring warna merah cocok buat mereka yang sedang diet karena terlihat mengkhawatirkan. Jadi, kamu akhirnya makan lebih sedikit. Oke, aku mau nyoba eksperimen air tonik tadi dulu. Dadah!